Kita kan orang Kristen, boleh nggak gitu dinikahi orang Muslim? Pindah Apa? agama gitu. Di luar daripada itu bertentangan karena gelap dengan terang tidak bisa bersatu. Kita akan diberikan jodoh yang sepadan. Ada ayatnya itu. Saya punya teman dua yang agama Muslim nih. Terus kan kita sharing bareng. Terus aku mau tiba-tiba gitu mau makan daging babi. Nah, mereka mau ikut. Terus tiba-tiba temannya satu lagi dia bilang nggak boleh. Apakah dalam ajaran Alkitab ada pelarangan makan daging babi untuk Muslim gitu ya? Dora bertanya ke Erben dan kawan-kawan, boleh tidak orang Kristen dinikahi orang Muslim dan pindah agama? Mari kita simak diskusi menarik mereka berikut ini. Tanya apa Ibu Dora? Kak, saya mau nanya, kita kan orang Kristen, boleh nggak gitu dinikahi orang Muslim? Pindah Apa? agama gitu. Dan menurut Tidak ajaran boleh. Alkitab, Tidak tidak boleh. boleh. Perkawinan yang benar itu harus satu iman, satu baptisan, satu juru selamat. Tidak boleh yang lain. Di luar daripada itu bertentangan karena gelap dengan terang tidak bisa bersatu. Dikatakan dalam Alkitab bahwa kita akan diberikan jodoh yang sepadan. Ada ayatnya itu. Kita akan diberikan pasangan yang sepadan. Kalau Anda kawin dengan orang Islam dan jadi orang Islam misalnya, atau orang Hindu, Anda jadi orang Hindu, berarti keluar dari apa yang disampaikan oleh Allah, yaitu akan diberikan pasangan yang sepadan. Oke ya, jadi harus satu ya, satu iman, satu surga, satu juru selamat, satu Tuhan, satu Allah, satu baptisan. Siap, Kak. Yang pasti kalau kamu misalnya kawin Islam, kamu akan keluar dari meninggalkan Kristus karena di sana harus membaca syahadat. Dan ketika Anda melakukan malam pertama juga nggak enak. Karena apa? Kamu keingatan Tuhan Yesus yang ditinggalkan. Ya, ada berpikir iya serius. Banyak hal, banyak pergumulan. Ya teman-teman ya, jangan. Iya. Demikian. Oke ya. Ini pertanyaan kedua lagi, Kak. Mau boleh nggak? Oke, silakan mau tanya apa? Saya punya teman dua yang agama Muslim nih. Terus kan kita sharing bareng. Terus aku mau tiba-tiba gitu mau makan daging babi. Nah, mereka mau ikut. Terus tiba-tiba temannya satu lagi dia bilang nggak boleh. Apakah dalam ajaran Alkitab ada pelarangan makan daging babi untuk Muslim gitu ya? Ya kalau untuk Muslim urusan mereka, tapi kalau untuk Alkitab, jadi memang orang Yahudi dilarang untuk makan daging babi. Tetapi orang non-Yahudi itu boleh. Di mana ayatnya? Ulangan. Jadi orang Yahudi itu apa yang tidak dimakan mereka boleh kok dikasih sama orang non-Yahudi. Apakah itu merujuk kepada 7 hukum Nuh, Pak Erben? Kalau hukum Nuh juga boleh, tapi ini di Ulangan. Bunyinya gimana? Jadi orang Yahudi yang tidak boleh dimakan mereka, boleh mereka berikan kepada orang non-Yahudi, bahkan dijual. Ulangan 14 ayat 21. Perhatikan. 14:21. Janganlah kamu makan bangkai apapun. Bangkai itu kan salah satu makanan yang diharamkan.
bagi orang Yahudi, tetapi kenapa tidak diharamkan bagi orang Oh iya, lain? betul. Nah, ini. Janganlah kamu makan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang di kotamu untuk dimakan. Atau boleh kau jual kepada orang asing. Apa bedanya bangkai dengan daging babi? Haram juga kan bagi orang Yahudi? Tapi bagi orang asing ya nggak boleh juga dijual. Jadi dagingnya haram bagi orang Yahudi, uangnya jos. Gini, ketika Petrus diperlihatkan semua makanan di dalam kain yang diperlihatkan oleh Allah, apakah di situ ada hewan yang tidak boleh dimakan? Ketika Petrus diperlihatkan oleh Allah semua hewan iya, yang boleh dimakan, ya. Apakah di situ ada babi yang tidak boleh dimakan di dalam di atas kain itu? Coba Serafim di ayat berapa itu ya? Ketika Itu Petrus penglihatan diperlihatkan Yohanes semua makanan, Petrus. kita lihat di situ aja dulu. Karena gitu kita bicara tentang, kalau sudah Petrus berarti kita bicara tentang sudah di perjanjian baru kan? Apakah perjanjian baru menyatakan tentang haram dan halal atau koser tidak koser? Silakan. Kisah Rasul 10. Kisah Para Rasul 10 ayat 10 sampai 12. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Lalu ayat selanjutnya, tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Ayat 12-nya, di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Ya, ada binatang 4. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan makanan yang haram dan tidak tahir. Di sini memang tidak ada kata B2, tapi kita lihat data di sini dia mengatakan ini tidak tahir. Orang Yahudi sebenarnya nggak kenal haram ya, tapi kosher sama non kosher. Dan di ayat 12 tadi dikatakan ada hewan berkaki 4, salah satunya B2, itu hewan yang tidak tahir bagi hukum Yahudi. Terus. Kita lanjut ke ayat 15-nya. Kedengaran pula kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Allah sendiri yang mengatakan halal. Ya sudah. Ya. Petrus itu orang apa? Orang Yahudi tetapi pengikut Kristus. Jadi dibedakan Yahudi yang bukan pengikut Kristus dan Yahudi yang benar-benar Yahudi yang belum percaya Yesus. Hal makanan. Ini loh ayatnya. Jadi Yahudi pengikut Kristus itu tidak mengenal namanya makanan haram dan halal, tahir dan tidak tahir. Seperti itu. Karena semua hukum Taurat itu kan sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Oke, saya pikir sudah tercapai, sudah terjawab ya. Sudah jelas ya, terjawab ya. Oke, Dora sudah ya. Jadi gini aja, kalau kamu mau makan daging B2, sebenarnya di mereka pun boleh makan itu. Yang nggak boleh itu situasinya. Kalau KPP boleh. Tapi usahakan juga jangan makan itu di depan mereka supaya nanti image dirimu sebagai seorang Kristen itu jangan merasa mereka bagaimana gitu ya. Oh iya ya Bang. Pertama-tama ingin saya tegaskan, tentu menghargai dan menghormati keyakinan orang lain di luar Kristen. Apapun yang menjadi doktrin dan ajaran mereka,
tidak perlu saya campuri, urusi, dan intervensi. Tetapi kalau ditinjau dari perspektif iman Kristen, yang tentunya berdasar dari Alkitab, orang Kristen tidak diperkenankan menikah dengan orang di luar Kristen. Dasar pernikahan adalah harus seiman. Artinya, sama-sama percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bolehkah pindah agama dari Kristen ke agama lain di luar Kristen? Secara hukum yang berlaku di Indonesia, memeluk agama adalah kebebasan setiap warga negara. Tetapi kalau hal itu dikaitkan dengan doktrin dan ajaran dari Alkitab yang merupakan sumber keyakinan dan kepercayaan yang dipercaya sebagai sebuah kebenaran, janganlah meninggalkan Kristen. Janganlah meninggalkan kepercayaan yang sangat penting, berharga dan utama kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa hal ini perlu ditekankan? Karena fakta-fakta Alkitab jelas menunjukkan, membuktikan hanya Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Yesuslah yang memberikan garansi, jaminan, kepastian, keselamatan. Bukan mudah-mudahan. Jadi, saya ingin memberikan konfirmasi dan penegasan kepada kita. Jangan pernah tinggalkan kepercayaanmu kepada Yesus, sebab itulah harta yang paling mulia dan berharga. Karena di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Di dalam Yesus kita memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus kita diperkenankan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus pemilik penguasa sorga. Dia turun dari sorga, rela mati di kayu salib untuk menjadi jalan penebusan, pendamaian, pembenaran antara kita yang telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa. Dipulihkan relasi hubungan kita dengan Allah yang Maha Kudus lewat karya pengorbanannya. Yesus itu juga telah bangkit dari kematian dan naik ke sorga. Jadi Yesus sebagai pemilik penguasa sorga turun dari sorga, rela mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga dan telah naik ke sorga. Maka siapapun yang dia janjikan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti dibawanya masuk sorga. Jadi jangan tinggalkan Kristen, jangan tinggalkan statusmu sebagai pengikut Kristus, karena hanya di dalam Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Terkait dengan bolehkah orang Kristen menikah atau dinikahi oleh orang di luar Kristen? 2 Korintus 6 ayat 14 jelas berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Kita tidak boleh menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya.
Tadi saudara kita Erben telah menegaskan gelap dengan terang tidak bisa bersatu. Yesus menyebut kita sebagai terang dunia. Janganlah kita meninggalkan status kita sebagai terang dunia, bercampur baur dengan kegelapan di dalam dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya anak, apakah itu pemuda atau pemudi, ingatkan mereka supaya menggumulkan, mendoakan pasangan yang seimbang, yaitu sesama saudara seiman, orang-orang percaya. Bila penting harus diperhatikan satu gereja, satu doktrin dan ajaran, sehingga nanti akan memudahkan untuk menjalani kehidupan keluarga yang berkenan dan dikenan oleh Tuhan. Terkait dengan bolehkah orang Kristen makan daging babi, saya pikir sudah sangat jelas diterangkan oleh saudara kita Erben dan kawan-kawannya, termasuk juga ada di dalamnya Elia Miron. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Apapun yang kita makan tidak membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, dan apapun yang tidak kita makan tidak membuat kita juga lebih dekat dengan Tuhan. Yang terpenting adalah hati yang percaya, hati yang melekat kepada Tuhan.